Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Amalia Ramadhani dengan NIM L0211813222 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Keanekaragaman Makrosobentos sebagai Bioindikator Kualitas Perairan di Sungai Talo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sungai merupakan perairan terbuka yang mengalir atau biasa disebut dengan perairan lotik, di mana sungai ini mendapat masukan dari semua buangan berbagai kegiatan manusia di daerah pemukiman, pertanian, dan industri di daerah sekitarnya. Pemanfaatan sungai sebagai daerah pembuangan sisa aktivitas manusia menyebabkan sungai cepat mengalami pendangkalan dan menurunkan kualitas air di dalamnya. Peranan sungai sangat penting untuk masyarakat maupun makhluk hidup, dan salah satu tempatnya yaitu Sungai Talo yang terletak di Kota Makassar. Di tengah padatnya aktivitas di sepanjang sungai ini, maka pada akhirnya menyebabkan perairan ini banyak menyerap berbagai bahan-bahan pencemar yang juga akan menghasilkan limbah, sehingga mencemari sungai serta dapat juga menimbulkan dampak buruk pada perairan seperti dengan menurunnya kualitas air ataupun membahayakan kelangsungan berbagai macam organisme termasuk makrosobentos, di mana makrosobentos ini dapat juga digunakan sebagai tolak ukur kualitas lingkungan atas dasar nilai kualitas hayati dan keanekaragaman hayati, dan juga memiliki ciri-ciri yaitu harus memiliki kepekaan terhadap perubahan lingkungan, perairan dan responnya cepat, memiliki daur hidup yang kompleks sepanjang tahun atau lebih, dan apabila kondisi lingkungan melebihi batas toleransinya, biota tersebut akan mati dan tidak mudah serta cepat berimigrasi. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui keanekaragaman jenis makrosobentos sebagai bioindikator kualitas air Sungai Talo di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kegunaannya yaitu memberikan informasi mengenai keanekaragaman makrosobentos yang terdapat di Sungai Talo, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, memberikan informasi tentang kondisi kualitas Sungai Talo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan indikator biologis keanekaragaman makrosobentos. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ekosistem air tawar secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perairan tenang atau disebut juga perairan lentik, misalnya rawa, danau, dan waduk. Yang kedua adalah perairan yang mengalir atau biasa disebut juga perairan lotik. Contohnya sungai. Ekosistem air tawar ini mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia termasuk sungai. Nah, di mana di dalam sungai ini terdapat zoobentos yang merupakan hewan yang melekat atau hewan yang beristirahat atau hidup di dasar endapan. Hewan ini adalah organisme kunci dalam jaring makanan karena dalam sistem perairan berfungsi sebagai subsisten feeder predator, detritivor atau parasit. Komunitas bentos ialah organisme yang hidup pada dasar perairan, di mana berdasarkan keberadaannya di perairan, makrosobentos digolongkan menjadi kelompok epiofauna, yaitu hewan bentos yang hidup melekat dan pada permukaan dasar perairan. Faktor-faktor yang mempengaruhi makrosobentos adalah sifat kimia air, sifat fisika air, di mana faktor-faktor ini memiliki dampak langsung ataupun tidak langsung pada kehidupan bentik. Perubahan kebutuhan fisiokimia badan air dapat berdampak negatif pada populasi bentik ekosistem perairan. Faktor lingkungan meliputi faktor suhu, sehingga suhu air dengan tidak langsung bisa mempengaruhi kehidupan biota perairan, khususnya melalui pengaruhnya terhadap kelarutan oksigen dalam perairan. Substrat makrosobentos yang memiliki sifat ekskavasi yang dapat memakan puing-puing berlimpah di sedimen danau dan sedimen lunak, di mana daerah dengan bahan organik tinggi. Substrat dasar ataupun bentuk atau tekstur dari tanah merupakan suatu komponen yang penting terhadap kehidupan organisme. Jenis substrat penting untuk pengembangan komunitas hewan bentik. Substrat semacam lumpur biasanya mengandung sedikit oksigen sehingga makhluk hidup yang menjadi penghuninya harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Faktor lainnya adalah keasaman yang menggambarkan jumlah ion hidrogen air. Nilai pH menunjukkan jumlah asam. Nilai pH dapat mempengaruhi pembentukan spesies senyawa kimia dan toksisitas menurut elemen jejak yang masih ada di dalam air. Kemudian ada DO, di mana oksigen terlarut adalah variabel kimia yang berperan penting dan juga menjadi faktor pembatas bagi kehidupan biota perairan. Kelarutan oksigen dapat menurun dengan meningkatnya kadar garam dan suhu air.
Selanjutnya, oksigen terlarut adalah variabel kimia yang berperan penting dan juga menjadi faktor pembatas bagi kehidupan biota perairan. Kelarutan oksigen dapat menurun dengan meningkatnya kadar garam dan suhu air. Perubahan salinitas dan kadar oksigen dapat mempengaruhi kehidupan biota perairan, termasuk komunitas Macrosubenthoz. Oksigen terlarut sangat penting untuk respirasi zoobentos dan organisme lainnya. Yang mempengaruhi kelarutan oksigen adalah faktor suhu. Pada suhu yang tinggi, kelarutan oksigen rendah. Pada suhu rendah, kelarutan oksigen tinggi. Setiap spesies akuatik mempunyai kisaran yang berbeda untuk dapat bagi konsentrasi DO dalam air. Spesies yang memiliki rentang toleransi yang sempit hanya terdapat di daerah tertentu, dan spesies yang mempunyai rentang toleransi oksigen yang luas akan tersebar luas. Selanjutnya, metode penelitian, waktu dan tempat. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan di lokasi aliran Sungai Talo, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pengambilan sampelnya yaitu sampel air, pengukuran suhu dan pH dilakukan di Sungai Talo, Makassar juga. Identifikasi bentos dan analisis BOD, COD, dan TSS dilakukan di Laboratorium Kualitas Air Universitas Hasanuddin, dan untuk analisis BOD, COD pada bulan September 2021. Variabel penelitiannya yaitu variabel bebas, di mana keanekaragaman Macrosubenthoz ini dapat mempengaruhi variabel-variabel lain. Parameter yang diukur, parameter kimia, yaitu derajat keasaman atau pH, BOD, dan COD. Parameter fisikanya, suhu, laju air, dan total padatan tersubstansi. Sampling design. Lokasi pengambilan sampel dipilih dengan mempertimbangkan penggunaan sungai dengan harapan dan hubungan antara faktor lingkungan dan komunitas hewan Macrosubenthoz. Adapun lokasinya atau wilayahnya terbagi menjadi 3, yaitu wilayah A, B, dan C. Sampel hewan Macrosubenthoz diambil pada setiap lokasi dan titik dengan tabung paralon berdiameter 6 cm dengan panjang 1,5 meter. Sampel yang diperoleh kemudian disaring melalui saringan dengan tepi saringan 1,0 kali 1,0 mm. Hasil filter memberikan 4% larutan formalin. Macrosubenthoz yang didapatkan dimasukkan ke larutan alkohol 70% dengan menggunakan mikroskop binokuler. Khusus buat substrat, pengukuran dilakukan ketika pengambilan sampel pertama. Analisis datanya terbagi menjadi 3, ada indeks keanekaragaman, kelimpahan, dan indeks dominansi. Rumus dari indeks keanekaragaman yaitu H aksem sama dengan dalam kurung NI per N ln NI per N. H aksemnya yaitu indeks keanekaragaman, NI-nya itu jumlah individu per spesies, dan NI itu jumlah individu keseluruhan. Sedangkan rumus dari kelimpahan yaitu NP sama dengan FR ditambah KR. FR ini merupakan frekuensi relatif, KR merupakan kerapatan relatif, dan yang terakhir indeks dominansi, rumusnya itu D sama dengan sigma dalam kurung NI per N kuadrat, di mana D ini merupakan indeks dominansi Simpson, NI merupakan jumlah individu tiap spesies, dan N merupakan jumlah individu seluruh spesies. Demikian proposal penelitian yang ingin saya sampaikan atau presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.